Halo, good pagi, selamat morning, para peserta webinar, Pak Hendra Gunawan yang paling pagi ini, ya. Good pagi, selamat morning, Pak. Ya, silakan buat Anda yang chatting-chatting. Juga ada beberapa orang yang dari Akela kelihatannya yang hari ini yang mau join. Hari ini kita membahas mengenai 7 Habits of Highly Effective Traders. Ya, kita tunggu dulu. Jadi kita bincang-bincang dulu. Ya, buat Anda yang silakan. Tadi ada yang Pak Yuli ya. Kalau nggak salah Pak Yuli, beliau ini nih. Beliau tadi mendapatkan cuan 25%. Ya, jadi saya usulkan sama dia kalau bisa ikut yang webinar kali ini. Karena webinar kali ini saya lebih membahas mengenai mindset, mengenai kebiasaan, ya. Ya, jadi Pak Wihwa dari, nah ini Pak Yuli Setiawan, ya. Nanti kalau misalnya bisa ya, Mas Yuli, kalau nanti misalnya ada apa itu handphone, mikrofonnya sama kameranya bisa nyambung, nanti kalau misalnya Anda mau saya ajak diskusi, ya itu bagus. Jadi saya langsung ajarkan sama Anda bagaimana mengamplifikasi, membesarkan ya suasana yang ketika Anda untung tersebut. Ya, Bu Junita, Junarto, ya, Pak Leo juga, Pak Wihwa dari Batam, Sanjoyo, ya, Indah, Sinta, ya, thank you semuanya, Jance, ya, Effendi, Madi Mudastre, ya, oke. 75 orang yang sudah hadir. Nah, jadi bagaimana trading Anda hari ini? Ya, silakan kalau misalnya Anda yang sudah ada untung, yang kayak tadi misalnya Pak Yuli ya tadi ya, untung pertama kali milestone-nya, untung 25%. Ya, itu Pak, nanti kalau ada orang yang tanya kepada Bapak, ya, jangan pernah ngomong bahwa arah hunter itu pasti menjanjikan, ya, menjanjikan yang keuntungan dan sebagainya. Tapi Bapak berikan, ya, Bapak berikan pengalaman Anda, ya, bagaimana Anda sering saya tamparin dalam tanda kutip, cepok, ayo Pak, silakan, ayo pasangin ini ya, maksud saya seperti itu, ya. Karena tujuan saya mendirikan arah hunter itu adalah agar agar Anda semua itu bisa menjadi trader yang mandiri. Itu yang betulnya yang paling kita impikan, ya. Makanya oleh karena itu saya mau berkisah mengenai 7 habit, jadi 7 kebiasaan dari highly effective trader ini. Karena kalau misalnya kita masih belum mempunyai, ini saya nggak ngomong bahwa saya sudah menguasai semuanya loh, enggak. Ini saya di sini saya ngomong kita belajar bersama-sama, ya. Nah, siapa yang sudah pernah baca buku ini, ya, yang buku 7 Habit ini ya. Ya, siapa yang sudah pernah baca silakan Anda chatting ya di sana, ya. Silakan chatting. Ya, jadi bukunya adalah 7 Habit of Highly Effective People. Itu dipublish pertama kali di tahun 1989, ya, oleh pengarangnya adalah Stephen Covey. Nah, ya kalau yang pada waktu yang pertama saya membaca buku ini sudah berapa kali ya. Pertama pada saat itu ketika di tahun sekitar 2008-an yang nggak salah. Pada saat itu ketika IHSG lagi anjlok-anjloknya. Nah, saat itu strategi saya adalah ketika IHSG anjlok, strategi saya adalah saya tidak berusaha untuk, karena
yang saya sudah lepas semua ya. Jadi sudah ada beberapa yang saya lepaskan semua. Jadi saya tidak berusaha membalas dendam dulu. Ya, saya nggak pernah mau balas dendam dulu. Tapi ketika melihat IHSG turun tersebut, jadi saya nggak berusaha memaksakan diri. Wah ini harus saya trading lagi deh. Saya cari yang saham-saham yang kecil-kecil deh ininya. Enggak. Karena saya tahu kalau ketika market ketika sudah minus, ketika IHSG itu minus katakanlah sekitar 10%, kemudian apalagi 20%, itu sudah disebut namanya bearish. Nah, ketika minus 20%, apalagi waktu itu 50%-an ya, jadi 50%-an lebih nih ya malahan. Nah, strategi saya adalah daripada saya memaksakan diri waktu itu saya di galeri, ya di daerah Melawai sana, ya saya mendingan saya cari itu ke toko buku. Ya toko buku, saya cek ada, saya baca-baca itu ada, wah ini bagus nih, ya 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey, ya ini bagus banget, ya Nicholas, Nicholas sudah pernah baca tapi sudah lupa, ya ini yang seperti saya ngomong tadi, ini adalah bukunya bagus, jadi saya kemudian ya saya baca, ya. Saya baca itu buku itu bagus banget, ya. Saya kemudian ternyata koko saya yang paling besar itu yang ada di sebagai factory manager itu, dia ngomong, wah ini setiap orangnya Astra, ya. Koko saya bukan kerja di Astra ya, tapi salah satu yang supplier gear ke Astra. Beliau ngomong, koko saya yang paling tua itu ngomong, wah orangnya Astra itu pasti di tingkatan manajer supervisor ke atas sudah pasti harus baca ini. Kemudian saya sudah baca, tapi kan saya biasanya tuh saya suka baca ini cepat. Jadi saya bacain cepat-cepat, kemudian yang mana yang saya pikir penting itu saya baca begini, saya tatap, saya memorize gitu. Nah, ini kemudian saya belajar lagi. Wah ini kelihatannya bagus nih. Nah kemudian berapa waktu kemudian 2000 ketika lagi senggang lagi saya bacakan lagi ininya. Dan kemudian ketika saya menjadi direksi di suatu perusahaan sekuritas ya, saya baca ini lagi. Ya, saya baca ini lagi dan kemudian saya mulai terapkan. Ya. Nah, ini walaupun hubungannya terhadap manusia, ya, tapi saya menemukan banyak hal yang bisa kita pakai sebagai seorang trader. Nah, ini interpretasi saya ya. Jadi kalau Anda merasa bahwa interpretasi saya terhadap buku ini nggak tepat, ya itu nggak ada suaranya. Oh, sebentar. Semuanya ada yang mungkin Bapak tinggal klik itu ya, soundnya Bapak. Coba Pak Nicholas, apakah sudah ada suaranya? Ya, silakan kalau ada suaranya saya jelas, tolong di ini ya, tolong di. Kalau suara saya kurang jelas, jelas ya. Oke, good. Ya, jadi di dalam buku 7 Habits ini, ya sebenarnya ada 3 tingkatan. Ya, yaitu pertama adalah independence. Jadi independence itu apa sih? Ya, independence itu kita membahas menjadi ada 3 bagian di sana, yaitu be proactive, kemudian begin with the end in mind, kemudian first thing first. Nah, independen itu apa sih? Independen itu maksudnya Anda sudah nggak terlalu tergantung lagi sama orang. Jadi persis sama kalau kita sebagai seorang trader, ya sebagai seorang trader, kalau kita kalau misalnya masih belum independence, maka yang kita lakukan itu kan pertanyaan seperti ini, besok beli apa ya? Betul? Masih apa enggak? Ini boleh masuk enggak ya? Padahal sudah tahu itu ATS dan sebagainya. Ya, loh ini saya sahamnya kayak begini. Ya, ini enaknya diapain ya? Nah itu berarti Anda masih belum independence. Nah ini yang 3 hal ini akan sangat penting buat Anda, ya sangat penting buat Anda agar Anda bisa mendapatkan yang disebut namanya independence tersebut. Nah yang kedua, ya tingkat kedua adalah interdependence.
Interdependensi itu adalah berhubungan dengan orang lain. Ya, ini sangat cocok. Ya, sangat cocok dengan logo, dengan slogannya Mayora. Interdependensi itu artinya kalau Anda 1 tambah 1 bukannya 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya, seperti slogannya Mayora. Karena apa? Karena ada satu lagi dari Mayora. Itu ya. Itu ada 3, dan juga think win-win, ya. Kemudian seek first to understand, then to be understood. Yang kemudian yang ketiganya adalah synergize. Ya. Ya, kemudian adalah setelah itu adalah continual improvement, ya. Itu adalah sharpen the shell, berarti growth, ya. Nah, jadi yang dibahas di dalam buku ini adalah yang disebut namanya maturity continuum. Ya, pertama yang seperti saya tadi katakan, dependence. Dependence artinya Anda itu perlu orang lain untuk mendapatkan, kalau Anda masih dependent, itu Anda perlu orang lain untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Itu namanya dependence. Kemudian taraf kedua adalah independence, artinya Anda paling tidak sudah bebas dari pengaruh eksternal dan dukungan orang lain. Jadi contohnya kalau misalnya yang tadi yang seperti saya katakan, yang ketika Anda masih dependence, ya masih tergantung sama orang lain. Jadi walaupun Anda sudah punya peralatan apapun, yang selalu Anda lakukan apa? Anda selalu bergantung sama orang lain. Ini gimana ya? Ini sudah ATS, boleh masuk enggak ya? Saya masuknya di harga berapa ya? Ya, ini kalau misalnya harganya turun, gimana ya? Loh, saya sudah beli ini, itu saya sudah beli, apa yang saya lakukan ya? Itu Anda masih belum dependence. Nah, oleh karena itu, yang saya lakukan adalah, saya menciptakan Tiara, itu sebenarnya bukan untuk orang lain dulu. Yang saya butuhkan adalah saya mencari adalah bagaimana agar saya bisa tidak terlalu tergantung lagi sama orang lain dulu. Kalau dulu saya karena misalnya saya masih meeting, biasanya saya harus tanya dulu kepada sales saya yang juga seorang ahli technical, ya. Kemudian saya tanya, ini apakah moving average-nya sudah di atasnya moving average 10, di atasnya moving average 20? Dan kemudian dia jelasin nggak gini. Jadi saya tergantung sama dia. Ya. Nah, sekarang dengan adanya Tiara tersebut, paling enggak Anda sudah tahu, sudah dipilihkan. Ya. Kalau Anda yang sudah di Akela ya, itu Anda sudah dipilihkan, ya, dari Akela tersebut ada beberapa pilihan. Ya. Nah, itu yang kemudian independence. Yang ketiga adalah interdependence. Artinya, Anda harus bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan yang tidak bisa dikerjakan seorang diri. Nah, itu adalah interdependent. Jadi, ini yang saya lihat, ini persis sama adalah seorang trader. Ya. Ada seorang trader itu seperti itu, Anda mengalami fase dependence, kemudian ada fase independence, dan kemudian Anda juga harus interdependence supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, ya. Karena Anda misalnya contohnya, saya mungkin mengerti technical, ya, tapi pengetahuan saya mengenai fundamental itu mungkin nggak sedalam katakanlah si Ronald lah. Ronald itu lulus ujian WMI, Wakil Manajer Investasi, itu cuma 1 kali ujian, ya, cuma 1 kali ujian, ya. Tapi saya 11 kali ujian baru lulus, 11 kali, ya, 11 kali, dan tiap 3 bulan itu saya coba 3 bulan itu nilainya kan minimalnya 60 itu. Yang pertama ketika ujian tersebut saya nilainya itu 52. Wah, saya pikir yang kedua deh pasti 65 ini deh. Kedua malah dapat 33. Terus saja nggak dapat 60, ya. Nah, itu oleh karena itu saya memerlukan misalnya, oh ini harusnya misalnya paling enggak misalnya di fundamental itu kita bicara yang mengenai misalnya katakanlah beli saham apa dan sebagainya. Nah, itu boleh. Jadi membaca misalnya membaca mengenai bahwa pair itu tidak bisa cuma dipakai
PER itu misalnya price earning ratio itu nggak boleh dipakai untuk misalnya untuk bank. Atau ada yang ngomong sekarang karena sudah baru belajar fundamental, maka PER-nya harus lebih kecil daripada 13. Kemudian PBV-nya harus lebih kecil daripada 1. Ya, sulit Anda menemukan saham tersebut. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya, yang pertama itu adalah be proaktif. Be proaktif itu apa sih? Ini loh yang sering saya harus belajar lagi. Ya, ini saya kan ngomong tadi bahwa saya tadi seharian ini saya juga banyak sekali belajar ya. Mungkin tadi ya, jadi saya namanya itu be proaktif. Bertanggung jawablah pada reaksi Anda, pada pengalaman-pengalaman Anda. Ambil inisiatif untuk merespon secara positif dan untuk memperbaiki situasi. Jadi artinya begini. Apa sih yang membedakan manusia dengan hewan? Yang membedakan manusia dengan hewan ya adalah manusia itu bisa respon. Respon itu beda sama reaksi. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada Anda ditempeleng sama teman Anda, pak gitu. Loh, kalau Anda bereaksi, maka langsung Anda balas cepak, pok, gitu kan? Ya, itu reaksi. Ini orang ini gimana sih langsung? Nah, itu bereaksi. Tapi respon adalah Anda masih mempunyai kesempatan paling nggak 1, 2, 3, 4, 5 detik. Anda tanya, kenapa sih orang ini kok memukul saya? Ya, kemudian teman tersebut ngomong, itu loh dia tadi ada ulet bulu misalnya. Oh, itu loh. Tapi bayangkan ya, tidak mungkin seekor ular misalnya ketika Anda injak kakinya, kemudian dia noleh. Kenapa ya orang ini nginjak ekor saya gitu? Kan nggak mungkin. Ya, beliau proaktif. Maksudnya begini loh. Kita ini nggak bisa tahu bahwa besok itu harganya naik atau enggak. Ya. Tapi ketika besok itu harganya naik dan ternyata misalnya katakanlah kita cut loss. Ya. Begitu cut loss, besok harganya naik. Ya. Kalau kemarin Anda misalnya mendengar yang penjelasan Ronald sedikit berbeda ya. Jadi sama saya tipenya dia tipe yang agak lebih mikirnya jauh lebih dalam. Ya, kalau saya begini, kalau saya tuh dan kadang-kadang kalau dia misalnya cut loss pun, dia cut loss-nya pun itu misalnya dia ada 10 lot misalnya ya. Cut loss-nya pun tuh bisa dia cicil tuh, 2 dulu, 3 dulu, 1 lagi, 1 lagi. Kalau saya begitu sudah kena stop loss saya langsung pada saat itu juga saya langsung eksekusi. Langsung pada saat itu juga saya eksekusi. Saya nggak akan pernah menunggu lagi, wah saya tunggu deh sampai agak siangan deh, ini siapa tahu bisa berubah. Saya nggak pernah berharap seperti itu. Ya. Tapi yang di dalam artinya ini be proaktif. Artinya saya harus tanggung jawab atas reaksi saya. Jadi ketika saya misalnya mengatakan ketika melakukan tindakan tersebut, saya kan harus bertanggung jawab dan saya harus berusaha, ya, saya harus berusaha ketika melihat satu peristiwa tersebut, saya nggak berusaha menyalahkan, wah ini kondisinya kayak begini, wah ini salahnya sales saya, ini salahnya internet sehingga saya nggak bisa ini, wah salahnya ini, wah ini kan saya belinya pada saat itu ATS, kenapa bisa gagal? Yang saya lakukan adalah sebagai berikut. ATS tersebut, saya ketika ATS dan ternyata dia gagal, saya pelajari. Ya, ATS itu arah hunter trading setup ya, sudah memenuhi sinyal untuk beli ya. Ya, oke. Nah, kemudian ketika yang saya katakan, maka reaksi saya, ya, ketika reaksi saya adalah sebagai berikut. Oh, iya nih, harusnya yang saya lakukan nanti. Ya, saya nggak usah nyesalin ini dan sebagainya. Saya anggap keputusan tersebut itu adalah keputusan terbaik. Saya lihatin ternyata di belakangnya, waduh harusnya saya ketika saya beli ini,
Apa yang harus saya lakukan harusnya? Saya lebih pelajari dulu nih sahamnya. Apakah dia sering kayak begitu tuh polanya? Apakah dia begitu naiknya tinggi, kemudian dia sering kali turun. Ya, ketika kena 2 pixel merah, belum kena stop loss, kita stop loss, ternyata dia naik. Ya, itu harus kita pelajarin. Itu yang disebut di sini, yang saya sebut itu disebut adalah be proactive. Jadi kalau Anda ingin menjadi highly effective trader, ya, maka pertama-tama Anda harus bertanggung jawab pada reaksi Anda. Ya, bertanggung jawab pada reaksi Anda, ya, ambil inisiatif untuk merespon secara positif, ambil inisiatif untuk merespon secara positif. Selalu ada, ya, selalu ada light and shadow. Itu selalu ada light and shadow. Pengalaman apapun yang terburuk yang menimpa Anda, ya, cobalah ambil hikmahnya. Ya, cobalah ambil hikmahnya. Ya, daripada Anda mengeluh, ya, daripada wah harusnya kayak begini, harusnya kayak begini, harusnya kayak begini, harusnya kayak begini, atau malam Anda menjadi dependen lagi. Ini masuknya enaknya berapa ya? Ini masuknya berapa ya? Ini besok bandar gimana ya? Ini gimana? Aduh, Anda menjadi nggak proaktif lagi di situ. Anda menjadi tidak independen. Belajarlah, ya, belajarlah berani mengambil keputusan. Ya, belajarlah mengambil keputusan. Ya, oke. Kemudian yang kedua, ya, begin with the end in mind. Ya, bayangkan apa yang Anda inginkan di masa depan sehingga Anda dapat bekerja dan merencanakannya. Ya, ini dalam bukunya itu diceritakannya seperti kayak begini. Ya, itu dalam bukunya begini. Anggap saja, ya, kata bukunya tersebut, Anda itu meninggal. Ya, dan kemudian Anda disemayamkan, ya, Anda disemayamkan, dan kemudian diri Anda kemudian Anda itu menjadi temannya Anda yang lagi berbaring sudah nggak ada itu. Dan Anda harus ngomong apa yang Anda ketahui mengenai orang yang berbaring tersebut, yaitu Anda. Ini ketika saya masih di sekuritas, ketika ada pegawai, ya, ada calon pegawai atau calon magang, ya, ketika dia datang, ya, kemudian saya interview, salah satu pertanyaan saya adalah ini: ketika Anda meninggal, ketika Anda disemayamkan, dan Anda menjadi temannya orang ini, apa yang Anda ngomong mengenai diri Anda yang meninggal tersebut? Ada yang satu, ada cewek begitu ngomong, langsung nangis dia, Pak, saya nggak mau saya meninggal. Loh, saya nggak menyuruh Anda meninggal, ya. Tapi contohnya, misalnya, kemudian ada yang bagus gini, ngomong begini, ya. Dia ngomong begini, ketika saya menjadi temannya orang yang meninggal tersebut, saya ngomong, orang ini kelihatannya humornya itu kalau belum ketemu itu kelihatannya wah sombong banget, tapi ketika ketemu, waduh, orang ini enak banget dan sebagainya. Dan dia punya cita-cita, ya, dia punya cita-cita kepingin menjadi seorang direktur, ya, di perusahaan sekuritas. Saya ngomong, wah hebat juga, berarti kamu nanti gantikan saya nanti ya ini ya. Ya, akhirnya orang tersebut itu diterima dan sekarang dia salah satu sales yang pendapatannya, komisinya itu termasuk gede. Nah, kalau dibikin with the end in mind di sini, di dalam trading apa? Ini loh yang saya sebut namanya upeti. Catat baik-baik. Nomor 2 di sini adalah begin with the end of mind. Ini adalah upeti. Artinya, upeti itu apa? Ya, akhirnya itu kan Anda harus tahu berapa loss dalam rupiah yang sanggup Anda tanggung. Ya, itu adalah 1% dari total dana Anda.
Ini saya selalu ulangi terus nih. Banyak orang yang ngomong, waduh, gampang deh, upeti deh, gampang deh. Dan begitu kena itu 10%-nya. Loh, kok gede banget ya? Loh, ketika pertama-tama, sebelum apapun yang Anda lakukan, Anda harus tahu dulu loh, upeti ini loh. Misalnya uang Anda, misalnya 100 juta, maka Anda itu adalah, coba dulu, adalah 1% dulu dari 100 juta tersebut, jadi 1 juta. Anda tanya, kalau perlu Anda angkat duit tersebut 1 juta, kalau perlu Anda bawa, dan kemudian Anda angkat, Anda bisa baunya seperti apa. Anda ngomong, ya, Anda kemudian Anda rasakan, ya seperti tadi, bayangkan apa yang jika dia ini hilang. Bagaimana perasaan Anda? Itu dulu. Banyak sekali trading yang ngawur, ya karena dia merasa, ini sudah ATS, sudah arah detected, langsung beli semuanya, dan akhirnya ketika gagal, loh kok itu kan katanya arah detected, katanya 59% berhasil, kok gagal? Halo, 59 berhasil kan artinya masih 41% ada kemungkinan gagal. Itu loh. Bayangkan apa yang Anda inginkan masa depan sehingga Anda dapat bekerja dan merencanakannya. Versi lainnya adalah sebagai berikut. Ya, Anda tanya sama diri Anda sendiri, 7 tahun lagi, Anda jadi apa? Anda ada di mana? 7 tahun lagi. Jangan ngomong cuma 1 hari, 2 hari. 7 tahun lagi, Anda jadi apa? Ya, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu yang nggak terlalu realistis. Misalnya, wah saya ingin menjadi trader saham yang baik. Ukurannya baik itu apa? Ya, 7 tahun lagi, misalnya Anda sekarang mengelola itu, katakanlah misalnya dana Anda adalah misalnya adalah 100 juta. Anda bisa kasih ininya target misalnya 7 tahun lagi. Ya. Di tanggal 23 Juli ini. Ya. 23 Juli 7 tahun lagi. Jadi 2027. Saya akan, dana saya sudah berkembang menjadi katakanlah misalnya 3,5 miliar. Ya, 3,5 miliar rupiah dengan kondisi uang seperti sekarang ya. Jadi bukan 3,5 miliarnya di masa yang akan datang tersebut. Jadi 3,5 miliar. Dan kemudian saya setiap kali saya trading, karena saya sudah tahu bahwa saya sukanya adalah pakai buy magenta, ya berarti cuma 2 pixel hijau saja saya sudah berani masuk, maka saya sudah siapkan. Dan saya sudah tahu berapa setiap kali saya trading, saya sudah tahu berapa upeti yang saya siapkan. Begin with the end in mind. Upeti. Ya, oke? Okay? Ya. Nah, kemudian yang ini, yang ketiga, first thing first. Ya. Si Covey itu membaginya menjadi begini. Ya, ada yang urgent, ya ini urgent. Ya, urgent dan important. Ya, ada yang not urgent tapi important. Ada yang not important ya, tapi urgent. Ada yang not important, not urgent. Nah, ini yang kayak seperti ini Anda harus benar-benar itu harus laksanakan dulu. Ya, misalnya Anda punya deadline, ya, Anda punya deadline, ada sekarang misalnya kondisinya misalnya dalam misalnya trading. Anda lihat dulu, misalnya Anda punya, ini ada waktu itu ada beberapa orang yang punya misalnya 10 lebih dari 5 saham. Padahal saya sudah katakan ya, sebaiknya Anda jangan punya terlalu banyak saham. Ya, karena apa? Kalau punya terlalu banyak saham, itu Anda bingung. Itu Anda ini gimana ya riwayatnya. Jadi Anda nggak tahu. Ya. Jadi misalnya Anda lihat dulu deh. Pertama-tama kalau misalnya punya 10 saham, yang urgent dulu itu apa? Anda harus kurangi dulu. Nah, di sini loh, deadline-nya Anda harus kurangi dulu, jangan ditunda-tunda. Oh, nanti deh,
nanti deh, tradingnya nanti deh, ini ya. Itu malah menyebabkan Anda semakin Anda tunda, Anda akhirnya terjadi apanya? Anda impulsif, tiba-tiba ada sinyal lagi, atau orang yang ngomong, Anda beli lagi. Ya, begitu ada sinyal yang ngomong, Anda beli lagi dan sebagainya. Ya, jadi akibatnya apa? Malah tambah banyak yang kemudian yang harusnya cut loss, yang harusnya diperhatikan, harusnya cut loss atau harusnya trailing stop-nya dinaikkan dan sebagainya, malah Anda nggak urusin. Ya, akhirnya trailing stop yang harusnya untung malah menjadi rugi lagi. Dan kemudian mengeluh. Dan kemudian ketika merugi, kemudian sudah malah tambah turun banyak, dan kemudian malah di average down. Nah, ketika average down, ternyata ada sinyal jual, Anda cut loss, kemudian ketika saat di cut loss, walaupun ketika besoknya ternyata berubah menjadi 3 hijau lagi, dan Anda nggak berani beli. Dan kemudian ngomong, waduh saya ini kecepatan jualnya. Ya, itu urgent. Nah, yang important, dan yang important dan tapi nggak urgent, itu adalah planning sama preparation. Nah, ini planning sama preparation itu penting sekali, ya, ini important sekali, ya, walaupun not urgent itu, ya, tapi adalah planning ini Anda perlu. Ya, makanya oleh karena itu ketika di dalam trading kita selalu katakan itu adalah upeti dulu. Terus kemudian apakah sudah ATS belum? Kalau sudah ATS itu dan sudah tercantum di dalam tiara yang pada saat terakhir dia masih ketika Anda refresh itu masih keluar, ya itu berarti Anda sudah nggak perlu lagi tanya apakah ini sudah ATS atau belum, karena sudah pasti itu sudah ATS. Tapi ada yang kemarin ada yang tanya, ketika jam 2 itu mau keluar, tapi jam 2.30 nggak ada. Berarti itu ada kemungkinan, misalnya harganya dia sempat naik, terus kemudian dia turun. Nah, maka Anda harus tahu preparation-nya itu, ya. Makanya seringkali saya katakan, Anda sebelum beli saham tersebut, ya, Anda coba dulu lihat riwayatnya. Ya, riwayatnya dia itu seperti apa. Ya, itu penting sekali. Ya, penting sekali agar Anda bisa mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Nah, ini loh, kalau yang keempat ini, ya ini Anda harus usahakan buang-buangin. Ya, Anda harus buang-buangin. Ya, junk mail, gosip, time waster dan sebagainya. Ya, Anda harus buang-buangin. Ya, ini Anda harus buang-buangin aja. Ya, karena ya mau nggak mau, ya ini Anda harus perhatikan. Ya, ini urgent misalnya interupsi, misalnya ada some phone call, some phone dan sebagainya. Ini Anda harus terima juga. Ya, jadi yang paling penting itu Anda harus tahu mana yang harus Anda buangin dulu. Jadi kalau ada beberapa, misalnya ada apa saja yang harus dilakukan, itu beberapa teman, mereka langsung nulis dulu. Saya harus kerjakan ini, misalnya trading plan-nya. Saya harus kerjakan ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Jadi misalnya contohnya, misalnya hari ini, misalnya dia lagi bikin plan. Biasanya dia misalnya di sini dia, nah misalnya dia di sini adalah rencananya dia lihat ada Bank Mindri, SMA, TPI, TCPI, terus kemudian TCPI mayor loh, hari ini mayor keluar ya, jarang-jarang. Nah, Anda bisa perhatikan dulu, Anda preparation dulu. Jadi dari sini, ya Anda sudah bisa lihat chartnya dulu. Yang penting itu seperti yang saya katakan, selalu lihat chart dulu. Ya, wah ini menarik nih. Ya, ini menarik nih. Nah, kalau sudah menarik seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? Berarti kalau Anda belum beli, berarti Anda kan harus nunggu besok kan? Kalau nunggu besok tersebut, Anda harus punya kira-kira harganya berapa. Ya, Anda harus siapin upetinya berapa. Ya, itu makanya Anda kemudian siapkan ya kalkulatornya. Misalnya Anda siapnya, misalnya
katakanlah saya siap 600.000, maka Anda tinggal masukkan aja 600.000 dan harganya jangan pakai 5.700, Anda kasih aja expert lah, katakanlah 5.800. Jadi supaya Anda nanti kalau harganya naik sampai atau 5850 deh, itu Anda sudah siap. Anda ketika harganya 580 sudah siap. Karena apa? Anda belinya sudah tahu itu 16 lot. Dan kalau Anda loss pun, itu lossnya 600.000. Gitu loh. Ya. Jadi buat Anda yang masih belum terlalu jelas, ini kan, tapi kalau Anda sudah mahir, betulnya Anda pakai S2, ini sudah boleh. Tapi kalau Anda baru pertama kali belajar, ya supaya ini jangan terlalu banyak, ya jangan terlalu banyak value-nya, maka ini saya biasakan, ini saya ganti menjadi 10. Jadi Anda belinya cuma 10 lot aja, dan masuknya hanya 5.850.000. Gitu. Ya, ingat ketika Anda menyiapkan tiara kalkulator ini, dan ini ya selalu biasanya saya print screen, ya saya print screen, kemudian saya kirim ke Telegram yang saya sudah buat, Telegram channel, ya Telegram channel itu yang saya buat biasanya. Oke, ya ini penting sekali ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya tadi sudah Bank Mandiri, kemudian Anda lihat SMA. Anda lihat chartnya, usahakan, oh ini berarti sudah saham ini naik, dan kemudian dia menyempit, dan seperti kayak begini, ini gimana ini? Waduh, ini boleh. Ya, oke, kemudian Anda lihat, wah ini hati-hati loh ya, perhatikan loh ya, ini Anda harus hati-hati, saham ini sering kali, dia ada rambut-rambut di atas tuh. Artinya apa sih rambut di atas itu? Artinya dia sering naik, kemudian pada saat ke penutupan dia turun. Itu namanya rambut itu. Ya, kalau kaki yang panjang seperti ini, ya, seperti ini panjang, itu artinya apa? Dia sempat turun di bawah low-nya, ya, kemudian tutupnya naik. Nah, kalau yang seperti ada banyak rambut-rambut seperti ini, jangan kaget nanti kalau besok dia bisa naik dulu, kemudian dia sore-sorenya tutup. Jadi kalau Anda sudah tahu sifatnya seperti ini, kalau misalnya Anda masuknya setengah 10, ya masuknya setengah 10, maka yang Anda lakukan apa? Begitu dia sudah mulai turun dan Anda sudah untung, ya Anda boleh ambil take profit. Boleh aja seperti itu. Ya, oke. Tapi asal yang penting begini loh. Ketika Anda take profit, karena Anda sudah untung ya, ketika Anda sudah take profit dan ternyata besoknya tambah naik lagi, ada dua pilihan kan, Anda mau kejar lagi ya, atau Anda biarin aja cari yang saham lain. Nah, itu Anda harus putuskan, Anda harus tahu dan tidak boleh menyesal. Anda harus tahu bahwa ketika Anda sudah melakukan keputusan tersebut, itu merupakan keputusan yang terbaik yang diambil pada saat itu. Ya, nggak usah ngomongin bahwa waduh harusnya kayak begini, harus kayak begini. Itu banyak sekali yang sudah kejadian, akhirnya ngomong, wah saya harusnya belajarnya kayak begini nih, harusnya kayak begini. Kalau saat itu Anda nggak ambil keputusan, mungkin ceritanya juga berbeda. Jadi oleh karena itu, ya nggak usah disesalin. Ya, oke? Nah, kemudian kita lihat yang ketiga. Misalnya ini TCPI. Nah, ini sering kali ya. Ini saya sudah ngomong bolak-balik ya. TCPI ini hati-hati banget. Ya. Loh Pak, ini kan masuk di dalam tiara 10T betul. 10T ya tadi. 10T dan 10 bio. Saya betul ininya. Cuma Anda tahu loh ini sifatnya dan ini sering kali loh saya sudah ngomong bolak-balik ini sifatnya. Ini Anda lihat. Begitu dia naik ya, naik jebret. Oh, ada di sini ada itu dia tuh ada yang rambut seperti itu. Lah kalau Anda sudah tahu rambut seperti ini, ya dan Anda masih tahan, besoknya ternyata merah, kemudian besoknya lagi merah lagi, dan kemudian sampai kayak begini. Sama, exactly persis kayak begini tuh, lihat. Anda sudah kasih kesempatan keluar loh di sini, itu harga close-nya masih di atas. Jadi artinya apa?
Ini gampang loh. Kalau dia begitu breakout top box, besoknya dia tidak mampu melebihi high-nya lagi. Anda harus siap-siap itu. Dan itu adalah sinyalnya di sini adalah sinyalnya ketika saat itu dia ketika tidak mampu di atasnya high-nya kemarin kan bukan sinyal buy. Nah ini Anda nggak boleh ketika di harganya di sini Anda ngomong misalnya, waduh ini bagus banget nih, ini sudah harganya murah. Ya di sini harganya sudah murah. Oh ya enggak. Ya harganya sudah murah ini makanya langsung di apa tuh dipikir ini adalah sudah murah banget kan? Akhirnya apa yang terjadi? Tuh. Nah, namun kalau Anda sudah mulai perhatian dan sudah mengerti caranya, bahwa, oh ini saham ini harus ada caranya nih, yaitu lihat aja. Nah, ketika di sini, tuh, ya, ketika di sini, ketika di sini nih, tuh, ya, ini Anda mulai siap-siap. Di sini mau buy. Nah, itu. Kalau Anda, saya sarankan, ya, kalau misalnya tetap masih mau trading di TCP ini, kecilin upeti Anda. Ya, kecilin upeti Anda. Oke, kemudian yang ketiga, TCPI mayor. Nah, mayor ini, waduh, ini sudah, kalau saya sih, ya, kalau misalnya saya mau beli pun ini ya, saya mayor ya, saya mungkin belinya cuma sedikit sekali loh. Ini kayak begini loh. Ya, tapi ya bisa saja ini memenuhi syarat untuk tiba-tiba dia bisa melesat lagi ya, itu bisa memenuhi syarat sih. Ya. Nah, kalau misalnya Anda besok masih naik ya, besok masih naik dan kemudian besok masih naik dan kemudian jam 9.30 masih ATS dan Anda mau beli ya silakan. Tapi kalau saya sendiri pribadi saya nggak terlalu suka sama saham-saham yang terlalu banyak yang doji seperti ini. Ya. Oke, clear ya? Nah, saya lanjutkan ke materi. Nah, ketika yang bagian selanjutnya adalah think win-win. Ya. Menjadi berpikir menang-menang. Ini banyak sekali yang kejadian orang ketika ini maksudnya hubungannya bukan cuma sama manusia aja loh ya, tapi juga bisa hubungannya sama trading saham juga. Jadi seperti begini, seringkali ya, saya tanya beberapa trader yang mereka lebih berhasil, ya, yang jauh lebih berhasil. Ketika saya tanya, ketika kamu jual, ya, ketika kamu jual, harganya kemudian ketika kamu jual harganya naik, feeling kamu gimana? Feel-nya kamu gimana? Ya, kan ada yang banyak yang para trader begitu ketika jual harganya naik, ya, dia langsung kan begini, waduh, harusnya ini saya tahan nih, waduh. Jadi mereka mengharap ya setiap kali jual harganya harus turun. Tapi trader yang profesional tersebut ya beberapa dan banyak yang berhasil. Ketika saya tanya, ketika Anda jual, besok harganya naik, apa yang Anda katakan pada diri sendiri? Dia ngomong gini, sambil senyum-senyum. Loh ya nggak masalah, berarti saya bersyukur bahwa orang yang beli saham saya tadi itu untung. Betul kan? Coba sekarang Anda berpikir begini, setiap kali Anda jual, ya, kemudian orang, berarti kalau Anda jual berarti ada yang beli dong, ya. Dan setiap kali Anda jual, setiap kali Anda jual, harganya itu turunnya drastis dan orang yang beli tersebut itu selalu cut loss. Maka kan dia berdoa, ini paling nggak dia ngomong begini, ini kurang ajar, ini siapa ya, ini yang jualan sama saya kok bisa ketika saya jual kok turun begini. Nah, ya. Tapi kalau Anda bersikap netral, artinya ya udahlah kalau misalnya dia nanti naik, ya
baguslah buat yang beli. Kalau dia turun, ya berarti kan dia harus tahu apa yang dia kerjakan. Ya, oleh karena itu, maka ketika Anda sudah berpikirannya positif, ketika Anda think win-win, maka yang harus Anda lakukan, ya, ketika Anda think win-win, maka yang terjadi apa? Wah, ini semua berkat juga mengalir sama Anda. Ya. Kalau ketika semua berkatnya sudah mengalir sama Anda, waduh, ini sudah seperti yang sering saya katakan, when luck visit you, ketika keberuntungan mengunjungi Anda, everybody knows your address. Kalau ada peribahasa dalam bahasa Jawa itu mengatakan begini ini ya. Jangan kamu kejar itu. Rezeki itu sudah tahu alamatmu, dia nggak mungkin salah alamat. Rezeki itu kayak bayang-bayang. Ya. Ketika kamu kejar, dia larinya lebih cepat. Ketika kamu diam, dia ngikutin kamu terus. Ya, rezeki itu seperti bayang-bayang karena dia sudah siap itu. Jadi oleh karena itu, layakkanlah diri Anda agar rezeki yang datang pada Anda. Mulailah pertama yang seperti Lao Tzu katakan, hati-hati dengan pikiran kamu karena pikiran kamu menjadi perkataan kamu menjadi tingkah laku kamu menjadi kebiasaan kamu. Kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, itu yang akan menjadi nasib Anda. Ya, think win-win. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, think win-win. Terus kemudian selanjutnya, oke, ini seek first to understand, then to be understood. Itu sering kali loh saya lihat itu orang-orang itu ngomong, saham ini PHP terus, ini saham ini PHP terus, pemberi harapan palsu terus ininya. Saya beli, waduh ini, saya beli ini, waduh ininya. Yang pertama-tama saya selalu ngomong, seek first to understand. Jadi Anda oleh karena itu sering-seringlah daripada Anda mengatakan bahwa saham itu sering PHP dan sebagainya, coba Anda pelajarin dulu, Anda understand dulu sama saham tersebut. Caranya gimana? Lihat chartnya. Apakah dia ketika dia di atasnya magenta lebih sering berhasil? Kalau gitu berarti kalau dia keluarnya di atasnya magenta lebih sering berhasil dan ketika breakout top box malah lebih sering gagal, maka Anda cari ketika dia pertama kali break magenta, itu Anda baru beli. Itu, sesimpel itu. Ya, karena kalau Anda terus-menerus Anda kepingin sekali itu dimengerti, tapi Anda tidak memahami pola saham tersebut, maka ya percuma. Maka percuma aja Anda yang lakukan tersebut. Ya, ini yang kelima, seek first to understand, then to be understood. Jadi mulai sekarang, ya, apalagi kalau Anda sudah tahu sifatnya saham tersebut, maka Anda enak loh, kayak beberapa orang yang seperti Bu Lailin atau beberapa ada beberapa yang misalnya si Mukmin itu juga dia tahu banget itu saham-saham itu, ya. Jadi dia tahu, itu dianggap sebagai dia teman baik. Ya, sering diajak dilihatin, istilahnya di dalam diajak komunikasi begitu. Oh, kamu sifatnya sukanya misalnya contohnya ini. Ini ya. Jadi kayak diskusi lah. Ini kan selalu saya katakan, ini buat Anda, ini saham ini saya tahu banget gerakannya. Dia lambat banget, tapi naik. Nah, oleh karena itu saya ngomong, oh sifatmu kayak begini toh. Lalu seakan-akan dia jawab, iya. Oh sifatmu ketika kamu nggak mau naik breakout top box, kamu turun ya. Oh gitu ya. Oke, kamu berarti maksudnya kamu nggak terlalu suka ya kalau breakout top box, kalau belum sempat itu berarti kamu nggak mau dibeli ya. Oh iya gitu. Ya, seek first to understand, then to understand. Ya.
Itu yang penting sekali kalau buat Anda. Nah, ketika dia sudah tinggi banget dan kemudian dia di bawahnya magenta, Anda perhatikan, tuh lihat. Dan ketika di atasnya magenta, tapi di bawahnya lautan, tuh dia berarti masih pelan-pelan. Tapi ketika dia di atasnya, lihat nih, ketika dia magenta, di atasnya magenta dan magentanya di atas lautan, wah itu keren banget. Ya, itu yang Anda cari. Ya, itu yang Anda cari. Ya, seek first to understand, then to be understood. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, ini bukan, saya nggak mau ngajarin Anda harus kayak begini. Ini saya sekali lagi, saya mengingatkan buat saya untuk saya belajar lagi. Ya, ini hari ini pelajaran buat saya itu banyak sekali. Hari ini saya seek first to understand. Ya, then to be understood. Ya, oke. Dan kemudian, ini synergize. Synergize itu maksudnya begini. Ya, Anda harus ada sinergi. Sinerginya itu maksudnya apa? Yang seperti tadi, kalau bisa itu 1 tambah 1 sama dengan 100. Jadi sinerginya itu apa? Jadi Anda harus sinergikan pertama-tama, ya. Anda harus tahu dulu kemampuan, misalnya Anda mau tradingnya itu pakai apa? Misalnya pakai laptop atau pakai handphone. Kalau sekarang saya lebih prefer pakai handphone karena sudah ada tiaranya di sana, jadi saya langsung bisa lihat. Ya. Nah, tapi kalau di tiara handphone tersebut, ya, itu kan kecil-kecil tulisannya, ya, tulisannya kan kecil-kecil banget. Jadi oleh karena itu, sedangkan usia saya ya baru 50 tahun 1 hari kan, ya. Oleh karena itu apa yang saya lakukan? Ya saya screenshot. Ya, saya screenshot dan kemudian ketika screenshot tersebut, saya masuk di dalam galerinya, kemudian saya zoom out. Seperti itu. Dan kemudian saya teliti dan sebagainya. Ya, ini yang penting. Anda harus sinergikan antara misalnya software Anda tiaranya tersebut. Anda harus tahu pakainya tiaranya gimana. Ya, jangan sampai Anda ternyata ada tulisannya tiaranya itu misalnya ada yang kemarin tanya. Ada yang kemarin tanya seperti ini. Ya, ada yang tanya seperti kemarin, Tiara Bulber. Dia Tiara Bulber, anggap aja yang 1T deh. Nah, ini ada, misalnya Tiara Bulber, kemudian dia misalnya kemudian kelihatan ada link yang merah begini ya. Oke. Kemudian dia ngomong begini, oh, kemudian dilihat chartnya ya. Wah, berarti ini boleh siap-siap beli ya ininya. Berarti Anda belum sinergi, berarti Anda belum terlalu mengerti mengenai cara pakainya. Berarti kalau Anda belum punya saham, ya, belum punya saham dan Anda berniat mau beli, maka yang harus Anda lakukan apa? Anda harus pilih ini ada Tiara Bull. Ya, Tiara Bull. Dan kalau Anda sudah beli dan atau kemudian Anda sudah mulai memperhatikan saham tersebut, Anda pasang di watchlist, Anda harus pasang di watchlist. Misalnya main. Nah, kalau saya sih nggak, jarang sekali di trading saham-saham seperti ini ya. Oke, masukin aja. Wes. Ya, masukin di mana? Di watchlist. PTPP di mana? Watchlist. Ya, Bank Mandiri tadi sudah. Ini kan sudah. SMBR, wah, naik 24%. Nah, ini sering kali ditanyakan. Pak, SMBR naik 24%. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, apakah saya boleh beli saham ini? Ya. Oke. Transaksinya besar, tapi sudah naik 24%. Nah, lihat, perhatikan. Ini ketika dia naiknya berapa itu? Di situ dia naiknya 25%. Besoknya apa? Turun. Nah, apakah besok pasti turun juga? Enggak. Tapi bayangkan ya, kalau Anda masuk dan Anda kemudian cut loss-nya itu katakanlah di MP-nya 396, itu kena loh. Kena cut loss. Dan ketika di sini, ya ketika ada sinyal buy lagi di tanggal 21 Juli, Anda kemungkinan besar nggak berani masuk itu. Ya, jadi Anda harus sinergikan bagaimana Anda cara pakainya online trading Anda, bagaimana Anda cari, bagaimana Anda pakai tiaranya, ya,
bagaimana kondisi Anda. Anda harus sinergikan agar 1 tambah 1 tambah 1 itu bukan 3, tapi 1 tambah 1 tambah 1 itu menghasilkan 100. Anda nomor satunya. Tiara, itu nomor 2-nya. Online tradingnya, itu nomor 3-nya. Sinergikan ini. Pelajarin terus sebaik-baiknya. Kalau Anda belum tahu cara pakainya, silakan baca. Sekali lagi saya silakan baca ini. Ya, silakan baca ini cara pakainya, ya. Atau misalnya Anda mau tanya mengenai Tiara, boleh langsung tanya di sana. Ya. Itu yang harus Anda lakukan. Anda harus sinergi. Karena kalau Anda nggak sinergikan ketiga-tiganya tersebut, ya, hasilnya juga malah tambah 1 tambah 1 sama dengan, bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, tapi malah hasilnya malah kalau Anda nggak sinergi, 1 tambah 1 sama dengan malah minus 3. Ya, itu. Perhatikan baik-baik bagaimana cara pakainya. Dan ingat, selalu baca manualnya dulu. Banyak orang yang selalu dilakukan dulu, baru kemudian, oh harusnya begini toh. Ya, kayak saya juga itu ya. Oke, clear ya? Oke, nah, yang terakhir adalah ini, sharpen the saw, growth. Ada satu, nah ini adalah, ada seorang yang lamar kerjaan di pemotongan kayu, ya, lumber, ya. Kemudian orangnya gagah, tegap, dan sebagainya. Dan ketika diterima, ya, karena dia merasa karena sulit sekali mendapatkan kerjaan saat itu, dan ketika dia diterima dia seneng banget. Ya, ketika seneng banget, dia ketika dikasih kapaknya langsung dia babat itu pohon. Ya, ketika dia babat dia pohon 18 satu hari. Dia seneng banget. Bosnya ngomong, wah hebat kamu. Yang lain-lainnya tuh rata-rata itu cuma 11, 12. Kamu bisa 18. Seneng banget. Besoknya dia bekerja dengan rajin lagi. Dua. Yang terjadi apa? Dia pikir dia bisa mendapatkan lebih dari 18. Dia ternyata mendapatkan hanya 15. Waduh, besok saya mau bangun lebih pagi lagi, ya, pulang lebih malam lagi, ya, saya mau harus lebih tinggi lagi. Saya nggak mau mengecewakan bos saya nih. Saya harus pergi membuatnya lebih hebat lagi. Oke, besoknya lagi jebret 11. Makin lama, hari keempat dia sudah semakin tangannya sudah sakit semuanya dia tambah hasil tambah turun. Dari kelima dia ngomong sama bosnya, bos, mohon maaf bos, ini saya nggak tahu kenapa, padahal saya sudah bekerja lebih pagi, tapi hasilnya kok malah pertama saya 18, 15, 11, sekarang malah 9 bos. Ya, bosnya ngomong apa? Kapan terakhir kali kamu mengasah kapakmu? Kapan terakhir kamu? Bos, ya mana sempat saya mengasah kapak. Mana sempat saya mengasah kapak. Ya. Saya harus bekerja keras. Gak sempat saya. Itulah kesalahan kamu. Kalau kapak tidak diasah, ya, maka ketika dia tumpul, maka itu akan melukai tangan kamu. Melukai tangan kamu. Jadi mulai besok coba diasah. Ya, setiap ada waktu kosong Anda asah. Persis ini adalah sebagai seorang trader. Jangan cuma trading doang. Asah. Ya, asah. Ya, kalau ada kesempatan webinar seperti ini, Anda silakan. Ya, silakan Anda asah, ya. Dan kemudian, ya, yang harus Anda lakukan, ya, ketika Anda sudah ketika sudah lagi dalam kondisi yang lagi bagus-bagusnya ketika trading, ya, jangan lupa asah kemampuan Anda. Jangan merasa begitu sudah, wah nih bagus banget nih, waduh, Anda kemudian nggak lagi
latihan lihat chart. Anda kemudian nggak ngasah berapa sih upeti yang idealnya menurut Anda nggak asal lagi. Pokoknya asal terus itu. Itulah yang saya sebut namanya sharpen the shop. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai ini silakan. Ada yang masih belum. Ya, ini Pak Hariswanda ya. Jadi kalau ada yang tadi think win-win tadi ya, berarti Anda ngomong aja, itu berarti Anda share cuan sama pedagang saham lain. Thank you Pak Hariswanda. Ya, oke. Nah ini yang penting sekali buat Anda. Ya, jadi buat Anda yang sudah di Akela ya, di market US, ya. Saya buat orang arah hunter, Anda kalau memang belum siap untuk trading market US, saya nggak mau maksa loh buat Anda. Tapi kalau Anda misalnya sudah mau berkembang, ya, misalnya udah siap, ya, itu silakan Anda boleh ikut market US. Dan market US tersebut itu mempunyai market yang berbeda banget, ya, itu berbeda sekali. Ya, nanti Anda harus belajarnya. Saya pun belajarnya juga benarnya, walaupun saya yang menemukan rumus-rumus pixelnya dibuat Akela. Tapi kalau yang mengenai segala sesuatu mengenai ketentuan dan sebagainya, dan bagaimana cara entry yang kurang lebih yang paling ideal, itu saya belajarnya sama Pak Hariswanda. Ya, Pak Cipnadi Putro, apakah nanti ada record ini seminar ini? Ini hari ini saya nggak tahu kenapa, kok nggak bisa masuk ke YouTube saya, itu saya heran banget ya. Jadi saya coba sebol, apalagi ternyata terpental saya. Nanti saya usahakan ya, Pak, bisa ditaruh di YouTube, ya. Oke. Nah, itu tadi saya sudah janji sama Pak Yuli. Pak Yuli mana? Masih ada? Pak Yuli tadi saya minta. Tadi kan saya minta sama Pak Yuli. Ya, saya tadi minta sama Pak Yuli. Pak Yuli, kalau bisa, oke. Bentar, ini ada pertanyaan dulu, bagus nih. Pak Leo Santoso, ya. Suheng mau tanya bagaimana cara mengasah psikologi trading kita supaya bisa, bisa cepat memutuskan, supaya nggak sering ketinggalan. Terima kasih. Ini, ya, Pak Leo, apakah Anda sudah komputer Anda ada mikrofonnya sehingga bisa interaktif? Kalau bisa, saya undang Anda untuk saya ngomong-ngomong sama Anda. Jadi langsung saya kalau mau, silakan. Ya, Anda raise your hand. Ya, oke. Atau mungkin ada Pak Yuli juga mau dinyalain juga mic-nya. Oke, silakan. Yang Pak Yuli yang mau silakan Pak Yuli dulu deh. Oke, nanti setelah itu Pak Leo ingetin ya Ronald ya. Ayo silakan. Ya Pak Yuli dulu. Kan tadi kan sudah saya janji untuk mau membantu Pak Yuli untuk mengamplifikasi kesuksesan. Kalau keluar itu di next aja sampai finish ya. Ya, tolong di next sampai finish. Oh ya, untuk Pak Frankie Kasrin, ya, ada webinar untuk pakai US tidak? Oh, ada, itu yang mengadakan Pak. Oh ya Pak Leo nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Pak, itu yang mengadakan Pak Hari ya. Anda nanti silakan Pak Andi Chua atau Pak Hari silakan hubungi Pak Frankie Kasrin. Pak Yuli sudah terhubung? Belum? Belum. Mungkin sambil jawab Pak Leo dulu mungkin saya. Pak Leo. Jadi begini Pak Leo. Ya. Jadi meningkatkan psikologi trading itu. Nah, sekarang sebetulnya saya kepingin tahu kenapa Anda lebih lambat untuk memutuskan sesuatu. Ya. Makanya kepingin saya ngomong karena apa? Pak Leo ini ya dari pertanyaan-pertanyaannya, Pak Leo itu adalah orang yang sangat terstruktur sekali. Kalau satu harus tambah satu. Kalau habis ini harus ke sini. Harus ke sini harus ke sini. Kalau ke sini harusnya kayak gini. Kalau ke sini kayak begini. Nah, ini ya ketika di antara ketika ada tiga pilihan, maka ya Pak Leo ini cenderung semuanya satu persatu, detail by detail, dan kemudian ketika dia mendengar
penjelasan mengenai si A kayak begini, penjelasan si B kayak begini, itu dimasukin lagi ke sama semuanya, ya. Akhirnya yang terjadi adalah ketika terjadi, beliau susah memutuskan. Dan ketika diputuskan tersebut, ketika memutuskan tersebut pun, ya, yang terjadi adalah ternyata salah. Akibatnya dia mulai ngomong, waduh ini keputusan saya salah ya, harusnya lebih teliti lagi. Nah itulah. Jadi kalau saya, caranya begini. Saya dulu adalah juga orang yang kepingin suatu tradingnya, apalagi kalau belajar analisa teknikal ya, Anda coba deh tanya sama Pak Hariswanda yang sudah pernah belajar analisa teknikal. Coba, karena beliau belajarnya sama Larry William tuh, ya, yang pencipta William Percent R. Ya, jadi dia ngomongnya begini, ya, kalau saya dulu saya kepingin, wah ini harus kayak begini, ya, harus moving average harus di atasnya ini, terus kemudian Bollinger Band-nya harus kayak begini, ya, kemudian Bollinger Bandwidth-nya harus kayak begini. Dan yang terjadi apa? Saya nggak pernah ketemu seperti itu. Jadi, kalau misalnya Pak Leo, ya, Anda coba dulu, ya, dari beberapa yang sudah latihan dulu, dari beberapa yang sudah Anda pernah trading tersebut, ya, Anda bikin jurnal. Anda belinya itu belinya apa, belinya kalau bisa itu karena waktu itu sinyalnya apa, ya, kemudian belinya di jam berapa, dan kemudian Anda jualnya itu jual untung atau rugi itu di jam berapa, ya, itu yang kalau Anda bisa ketemu seperti itu, ya, nah kemudian Anda nilai, ketika Anda beli tersebut dan yang ternyata lebih banyak benernya, ya, itu Anda pakai rumus apa? Pakai formula apa? Apakah pakai buy magenta, ya, atau arah detected, atau fresh green, atau buy ketobok, ya. Jadi kalau Anda ketemu sama begitu sinyal tersebut, ada misalnya ada 3 saham, ya, 3 saham, ya, dan ternyata tuh 3-3-nya tuh buy magenta semua, semuanya fresh buy magenta ininya. Nah kalau kita masih harus ingat ya, buy magenta itu kalau bisa baru ketika hari pertama, ya. Ketika misalnya contohnya saya kasih di sini nih, kita lihat apa ya, saham Indi deh, jadi kan belum dibahas, ya. Ini misalnya lihat ya, misalnya contohnya dia ketika dia di hari pertama dia di magenta, ini kan berarti kan belum siap. Ini nggak terlalu tepat nih. Ini nggak terlalu banyak. Anggap aja ini baru hari pertama dia di atasnya magenta ya. Nah ini berarti Anda harus belinya jam 3 kan? Sorry, ini saya belum share. Nah, misalnya ini kan baru hari pertama dia magenta. Nah, kalau Anda ketemu seperti ini, ya, Anda memutuskan, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda putusin dulu. Kalau Anda sering ragu, itu kemudian Anda kecilin dulu aja upetinya. Rumusnya 1. Ya, kecilin dulu upetinya. Jangan pernah mikir lagi, ini kira-kira hasilnya gimana ya? Itu yang menyebabkan Anda lambat memutuskan. Karena Anda tipe adalah saya tahu pasti kemungkinan besar itu Anda tuh sangat pinter banget. Maka Anda berusaha tidak mau salah. Ya, tidak mau salah. Itu yang kebanyakan yang terjadi sama orang yang sangat pinter. Ya, kebetulan saya nggak pinter, makanya saya berani cepat mutusin. Salah satu cara yang paling gampang, ya, untuk bagaimana memutuskan dengan cepat itu adalah kurangi upetinya. Contoh misalnya upeti Anda yang Anda siapkan itu adalah 1 juta, langsung aja kurangi separuhnya deh. Ya, separuhnya aja. Begitu Anda separuhnya jebret, langsung masuk buy. Ya, apalagi kan Anda sudah tahu, Anda sudah pelajarin bahwa Anda lebih banyaknya untungnya adalah di buy magenta misalnya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya Indi seperti kayak begini. Nah, Indi ini breakout top box tapi top box-nya melebar. Walaupun ini fresh green. Dan ini banyak sekali ada namanya apa itu? Rambut-rambut seperti ini, rambut leak ini kalau saya ngomong ya. Oke, ya kan seperti ini saya nggak terlalu suka. Ya, berarti kalau misalnya Anda kalau sudah ketemu seperti ini, usahakan nggak usah pakai alasan apalagi, cukup skip, nggak usah pakai alasan apa-apa lagi. Nggak usah pakai alasan, waduh ini kayak gini, kayak begini. Sudah,
pelajari kayak begini, Anda langsung skip tanpa ada alasan. Belajar untuk skip tanpa alasan. Ya, oke? Pak Yuli belum nyambung juga? Oh, sinyalnya putus-putus. Berarti Anda harus pakai ini ya. Ini kalau di tempat beberapa orang lancar. Oh, Pak Yuli minta di admit ulang, Sueng. Tadi soalnya laptopnya tidak ada mic-nya. Sebentar. Oke. Ya udah, coba lagi. Ya. Ini saya jawab dulu ya pertanyaan dari Pak Ismail. Suheng, berapa banyak saham yang dimasukkan dalam watchlist dan apakah diganti-ganti saham? Kalau saya Pak, ya, itu saya ready. Kalau saya Pak, kalau saya watchlist itu, saya biasanya watchlist itu adalah saham-saham yang saya mau beli. Ya, ini watchlistnya kan karena kebetulan saya kan pakai contoh-contoh. Yang saya biasanya watchlist saya itu biasanya seperti ini watchlistnya. Ini kalau tunggu sambil nyambung ya. Watchlist saya itu biasanya ini loh. Yang pertama-tama yang paling atas itu selalu saya komposit. Kemudian ini adalah yang kedua, itu adalah selalu saya itu adalah BRPT. Ya. Itu selalu yang kedua adalah BRPT, TPIA, BBRI. Nah, yang dari setelah itu yang lain-lainnya itu adalah 1 atau 2 saham yang saya mau perhatikan untuk mau beli. Misalnya itu ADI dan sebagainya. Semua, ya. Setelah itu saya itu setelah selesai saya hapusin semua, saya sisakan lagi cuma komposit, kemudian komposit, BRPT, TPIA, BBRI. Nah, kalau Anda sudah ketemu favorit Anda, ya, Anda boleh yang kalau misalnya 3 atau 4 saham itu yang boleh Anda boleh Anda perhatikan. Oke, Pak Yuli sudah masuk? Sudah masuk mestinya, Sueng. Mungkin tunggu sebentar sinyal. Tes. Oke. Boleh kalau ada kameranya, suasananya bisa, boleh nyalakan, Pak. Kameranya bisa nyala, Pak? Sebentar, gimana? Tahu arek Surabaya gitu. Bentar. Oke. Woi, ganteng kok ngene, Rek. Oke. Malam Sueng dan malam. Jadi gini ya. Kawan-kawan semua. Kita diskusi. Jadi gini, tadi kan Bapak saya maksimal punya saya ya supaya Bapak bisa lihat saya. Oke. Jadi Bapak tadi kan sudah mendapatkan untung 25%. Dari mana tuh, Pak? Saya dapat dari apa tadi, Pak? Yang KF. FIFA. Bukan Inaf sama Inaf. Sama satunya apa lupa saya. PYAF ya. FIFA. Oh, PIFA ya, PIFA, sorry. Ya, PIFA benar ya? Ya. Oke. Nah, begini. Ya. Begitu Anda yang lakukan, ya, Anda lakukan itu Anda print screen dulu. Ya. Print screen, ya. Print screen. Dan kemudian ketika Anda print screen tersebut, yang Anda lakukan adalah kalau sudah print screen, ya, Anda lihat itu yang misalnya anggap aja sudah print screen ya. Ini anggap aja yang sudah print screen, ya. Yang print screen tersebut. Nah, kemudian ketika Anda lihat, ya, Anda kemudian yang Anda lakukan, ya, boleh tahu Anda merayakan Idul Fitri atau Natal? Saya Muslim. Ya, merayakan Idul Fitri ya. Ya. Jadi, mohon maaf, kalau gerakan seperti ini, ya, tangan yang kanan ini ke sini Anda, itu Anda masalah apakah tidak dipermasalahkan dalam agama Anda kalau gerakan seperti ini? Saya tidak ada masalah sih. Nah, ada masalah ya. Oke, begini. Jadi Anda ketika melihat tersebut, ya, ketika melihat hasilnya tersebut, misalnya salah satu KF tersebut, ya, Anda langsung ketika Anda lihat hasilnya tersebut, Anda tekan ini kuat-kuat, ya, Anda tekan kuat-kuat, ya, dan Anda ngomong, saya telah berhasil mendapatkan keuntungan 25%. Dan ketika Anda tekan tersebut, Anda rasakan, Anda benar-benar tubuh Anda,
Ya misalnya tubuh Anda kan begini, Anda merasakan bahwa ada aliran energi yang sangat luar biasa. Coba Anda sekarang tekan ini. Tekan begini. Ya. Ya, tekan. Udah. Sekarang rasakan dari ketika dua pertemuan tersebut, Anda merasakan tuh semuanya itu Anda sudah terasa ada yang mengalir nggak tenaganya? Ada semacam ada yang mengalir? Rasakan aja. Rasakan kira-kira ada yang mengalir betapa. Kalau mengalir belum, tapi ini apa detak Iya, nadinya terasa. rasakan, alirkan ke seluruh. Anda merasakan perasaan itu pertama kali kan dapat 25%. Iya. Iya. Itu kira-kira Anda bahagia banget gak? Kira-kira ini rasa bahagianya kira-kira mendapatkan kurang lebih 1 miliar nggak kira-kira? Kira-kira bahagianya? Seneng banget, malah sampai spot jantung terus kaki lemes. Ya, oke. Sekarang coba rasakan betapa senangnya tersebut. Oke. Anda ngomong, saya telah berhasil mencapai 25%. Rasakan mengalir, alirkan aja. Rasakan, waduh luar biasa senangnya. Senang tersebut alirkan. Saya telah berhasil mendapatkan keuntungan 25%. Lah, terus alirkan. Rasakan berdetak ya, sudah betul mengalirkan. Ya. Oke. Nanti Pak, ya nanti, nah setelah Anda sudah berhasil mengalirkan tersebut, Anda sudah merasakan sensasinya, betul ya? Oke. Ya. Nanti anytime, ya setiap kali ya Anda trading, ya Anda sudah menyiapkan, sudah mulai ya, Anda sudah mulai mau entry, ya kan sudah siapkan semuanya Pak ya, Anda sudah pilih lagi misalnya saham ABCD, Anda sudah pilih semuanya, dan kemudian yang Anda lakukan adalah Anda kan sudah menyiapkan. Begitu Anda sudah mulai entry, apa yang Anda lakukan? Do it ini first. Lakukan ini dulu. Oke. Rasakan sampai mengalir begitu bahagian tersebut, maka Anda menjadi Super Yuli. Ya, Super Iwan ya namanya ya, berarti Super Iwan. Ya, saya biasa dipanggil Iwan, kalau dipanggil Yuli kadang saya misalnya belakang. Oke. Nama superhero Anda, kalau misalnya Anda paling suka superhero siapa, Mas? Superhero-nya sih kalau waktu kecil sih Superman ya. Superman. Maka Anda ketika mengatakan begini, Superman Iwan akan mulai trading. Mulai. Rasakan dulu. Iya. Gitu. Ya, oke, thank you Pak Mas Superman Iwan. Ya, terima kasih. Semoga Anda bisa. Ya, sekali lagi kalau nanti misalnya ada orang yang dari Facebook atau dari ini, kalau ada yang tanya mengenai apakah arah hunter itu pasti menghasilkan keuntungan, jangan pernah Anda bilang bahwa pasti menghasilkan keuntungan. Tapi Anda bilang cerita pengalaman Anda, bagaimana Anda juga pengalaman kita sharing seperti ini. Ya, oke. Siap. Thank you, Mas Iwan. Ya, oke. Sama. Ya. Oke. Ini saya pertanyaan dari Bu Sri Mulyati Iska. Suheng buy magenta itu kita buy waktu candle garis magenta atau candle benar-benar di atas garis magenta? Kalau saya begini Bu, ya hitungannya magenta itu nih. Hitungannya magenta itu kalau lebih meyakinkan banget, tunggu sebentar saya share. Ya, kalau lebih meyakinkan banget Bu, kalau yang magenta, ya, kalau lebih meyakinkan banget itu adalah sebisa mungkin malah low-nya, ya. Tapi kalau dia garis tengahnya, mid price-nya, misalnya mid price-nya di situ adalah 140 ya. Mid price-nya 140 itu Anda sudah harganya misalnya itu 140 itu sudah melebihi magentanya. Magentanya kan 139 tuh. Ya ini sorry saya nggak bisa besarin ini. Ya, 139 ya. Ya, mid price-nya bentar. Oke, good. Nah, Anda lihat ya. Tuh. Ya, mid price-nya itu kan 140, betul? Ya, mid price-nya 140.
Dan magentanya 139. Tuh. Ya, mid price-nya adalah 140. Jadi kalau sudah bukan close-nya ya, last-nya kan di 142. Ya. Kalau misalnya kalau saya sih lebih suka kalau low-nya itu sudah di atasnya magenta. Ya, low-nya di atas magenta. Itu jauh lebih kuat lagi. Tapi kalau dia mid price-nya aja sudah di atasnya magenta, saya sudah senang-senang aja. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya Anda lebih besoknya, jadi ketika kalau misalnya baru magenta seperti ini, saran saya adalah belinya apa? Jam 2-an. Ya, 1 jam sebelum tutup. Nah, kalaupun nanti itu misalnya katakanlah dia besoknya Anda masuk, ya itu Anda nggak perlu harus nungguin sampai jam 2 lagi. Ya, Anda bisa masuk pokoknya selama dia di atasnya magenta, ATS jam 9:30-nya Anda sudah boleh masuk. Ya. Oke. Oke, Pak Sutanto, kalau lose harus bagaimana? Oh, ini Pak Sutanto, kalau supaya Anda nggak trauma ya, kalau nggak salah itu kemarin Anda tanya sama si Ronald supaya nggak trauma. Begini Pak, ya saya sih bukan hipnoterapis, ya saya bukan hipnoterapis, tapi ada beberapa orang yang Pak Hari itu, kalau Pak Hari Suwanda juga hipnoterapis, Langga Gunawe itulah hipnoterapis, ya. Kalau Anda sudah sampai trauma, ya, itu Anda, itu kalau dulu, ya, saya tuh begini yang saya lakukan. Saya nggak tahu, boleh tahu nggak sahamnya Pak Sutanto Eko Putro ini, sahamnya itu apa? Ya, sahamnya kalau jadi sahamnya apa? Kalau misalnya boleh tahu, jadi saya bisa bahas. Kalau saya begini, contohnya, itu yang pengalaman saya yang ketika saya ruginya luar biasa banget, itu adalah Bumi. Dan ketika Bumi Resources tersebut di tahun 2008, yang karena saya belinya itu pada saat itu harganya di 8450 dan sempat untung lagi loh. Itu sempat ke 8750. Akhirnya saya cut loss-nya di 5.500-an dan total seluruh dana saya amblas. Malah saya harus masih nambahin lagi karena ketika di cut loss tersebut. Nah, yang saya lakukan begini. Ya, yang saya lakukan begini. Ada satu yang mengatakan your motion, gerakan Anda, your emotion created by your motion. Emosi Anda diciptakan oleh gerakan Anda. Jadi begini, kalau Anda cut loss dan Anda sedih banget, jangan pernah Anda menunduk. Ketika cut loss, sudah selesai cut loss, Anda kemudian setelah itu Anda menunduk, kemudian begini, ya, itu malah membuat Anda, ya, itu malah membuat Anda semakin malah tertekan. Ketika Bumi tersebut saya selesai cut loss, ya, apa yang saya lakukan? Ya, yang saya lakukan pertama-tama setelah selesai cut loss tersebut, maka saya menengadahkan begini. Saya melihat ke atas. Ya, apa yang terjadi? Coba ketika Anda menengadahkan ke atas, apa yang terjadi? Anda tidak mungkin bisa mengingat-ingat masa yang sulit. Kenapa? Ketika Anda menengadahkan ke atas, maka mulut Anda ketarik ke bawah, seperti orang tersenyum. Maka ketika Anda menengadah ke atas, tersenyumlah sekalian. Dan cari hal yang kecil yang bisa Anda syukuri. Contoh, misalnya Anda ruginya katakanlah ekstrim deh, 60%. Nanti Anda ngomong, ketika Anda menengadah ke atas, ya terima kasih, saya masih bisa bernafas. Tarik nafas panjang-panjang, saya senyum. Terima kasih, saya masih punya keluarga. Terima kasih, saya masih punya 40%. Ya, dan itu Anda lakukan sambil menengadah. Ya,
Karena kalau Anda sekali lagi kebanyakan itu malah ketika cut loss ya, ketika cut loss kemudian malah duduk malah tambah merunduk, dengerin lagu sedih ya, itu malah Anda malah semakin Anda tertekan. Ya. Oke. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi sudah nggak ada lagi. Loh, LT. Begini Pak, ya LT di 450. Kita sudah nggak bisa lagi ngapa-ngapain lagi, ya. Ini sekarang kita lihat. Ini sudah nggak mungkin juga di cut loss ya karena harganya sudah pasti ini 50 ya. Ini, ya ini sudah nggak mungkin cut loss. Ya, maka kalau saya yang ketika sudah nggak mungkin cut loss tersebut, ya ini saya akan kosongin saham-saham yang lain yang dibuat trading. Saya pilih bikin saya bikin akun baru. Bikin sekuritas baru, Soek. Oh ya, sorry ya, terima kasih Ronald. Bikin akun baru di sekuritas yang lain kalau perlu. Ya. Atau Anda pindahkan aja kalau misalnya Anda sudah punya sekuritas lain, Anda pindahkan aja agar Anda tidak terus-menerus melihat ini ketika trading. Karena ketika Anda masih terus-menerus melihat ketika melihat yang LT tersebut, ya. Oke, itu akan terus-menerus ini terus-menerus kalau ketika ketika cut loss yang nggak bisa, ya mau nggak mau Anda terus itu lihat, pisahkan aja. Nah kalau ada saham ya ternyata itu sudah turunnya banyak dan kemudian Anda misalnya harus cut, ya silakan. Makanya ketika harus cut, misalnya ini kalau memang sudah nggak bisa diharapkan lagi, ya daripada ya Anda misalnya kalau masih bisa di cut ya Anda mendingan cut aja. Nah sisanya, misalnya sisanya katakanlah 30%, 40%. Nah atau yang pakai cara Ronald, caranya Ronald begini. Misalnya Anda trading yang lain, ya. Kalau misalnya kan Anda nggak punya, pasti kan Anda punya, pasti ada saham yang lain juga ya, atau masih ada dana yang lain, ya. Dana yang lain tersebut Anda tradingin. Misalnya ada untung, katakanlah misalnya 50.000 atau 100.000 atau 100.000, ya. Maka Anda yang di saham yang masih bisa di cut loss, itu Anda silakan aja jual dulu misalnya 300.000. Ya, jual aja dulu 300.000. Ya. Kemudian 300.000 tersebut itu Anda masukin ke dalam rekening akun Anda yang Anda buat pakai trading. Ya, tradingin lagi. Ya, saran saya ya ketika Anda sudah cut ya, lihatlah ke atas. Tersenyumlah. Carilah apa yang membuat Anda masih bisa bersyukur. Itu ya. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan-pertanyaan mengenai yang 7 habit, ya mungkin masih ada waktu sekitar 15 menit, saya bahas ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya, KF. KF ini sudah punya belum? Ya, kalau sudah punya, sudah kayak begini, dari kemarin pun saya sudah mengatakan, berarti Anda harus siap-siap. Kalau yang seperti ini, kalau masih bisa naik, nah kan kemarin yang saya katakan 2420 ini malah lebih lagi, malah 2670, ya. Kalau Anda sudah punya saham seperti ini, maka Anda harus memasang trailing stop, ya itu aja, ya. Oke, enough juga sama, ya. Kalau Anda sudah, ini sudah beberapa orang yang sudah untungnya 96% ya dari enough ini ya, ya belinya dari sini. Dari saat itu 12.50 ya sekarang berapa nih? Ya 23.50 ya hampir 96% ya untungnya. Nah ini yang
yang kalau seperti kayak begini, ya, ini Anda nggak usah lagi terlalu, kalau memang besok apakah naik atau turun, ya kita nggak akan tahu. Ya, kalau misalnya memang sudah besok ternyata ada tanda-tanda dia sudah mulai turun, ya misalnya harganya sudah nggak mampu melebihi high-nya lagi di 2350, ya Anda boleh jualan kok. Paling enggak, kalau Anda sudah untungnya misalnya katakanlah 50%, jual aja 50%. Kalau Anda untungnya baru 30%, jual aja 70%. Ya, sisain aja 30%-nya gitu ya. Oke, Kalbe, wah ini pilihannya bagus-bagus banget nih. Tapi kalau suruh masuk lagi sekarang, ya berarti resikonya sudah tinggi. Ya, oke. Kalbe, kalau saya pola posisi seperti ini, saya sudah mendingan take profit. Ya, oke. Oke, Pak Leo Santoso. Oh, ini Pak Yuli dulu ya. Saya INAP pasang trailing stop 2 poin di bawah top dan PIVA kena rem 2 poin di bawah top. Memang sudah siap TP. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, tapi yang INAF-nya kan belum kena ya, berarti. Kalau trailing stop-nya jangan terlalu pendek, Pak Yuli. Jangan cuma 2 poin. Kalau saya sih, kalau trailing stop yang kalau cuma 2 poin itu gampang sekali kena sih. Kalau saya sih biasanya ya, paling enggak itu sekitar ya, 5-6 poin lah. 5 atau 7 poin. Pilih yang ganjil. Ya, oke. Pak Leo Santoso. Oke, nanti yang nikel merupakan pertanyaan terakhir karena sudah waktunya sudah habis ya. Oke, Suheng mau belajar juga dari Suheng. Biasanya kalau Suheng persiapan tradingnya, terus tradingnya misalnya jam beli atau jualannya di mana cariannya. Saya kalau trading, ya tadi perhatikan ya, saya ulang lagi cara saya trading dulu dan saya persiapan dulu. Ya, yang saya persiapkan adalah sebagai berikut. Pertama-tama, ketika saya membuka, ini saya biasanya sekarang sudah nggak pakai laptop lagi sekarang. Kalau dulu saya pakai laptop. Nah, ini sekarang saya pakai adalah handphone. Ya, begitu handphone, yang biasanya yang saya lakukan adalah ketika selesai market, ya, ketika selesai tutup itu, ya, ini anggap aja masih benar-benar persiapan tradingnya. Ketika masih persiapan market tersebut, saya katakanlah sudah selesai 15.30 atau 16, itu yang saya lakukan adalah apa? Saya langsung screen ini dulu. Ya, misalnya saya belum punya, maka saya screen Tiara Bull, Composite, kemudian market cap-nya itu adalah 10T, dan ini adalah 10B. Nah, itu yang kalau seharian. Ini dulu. Ya, ini dulu yang saya lakukan. Nah, ketika misalnya keluar, ya, Bank Mandiri, SMA, TPI, ya, misalnya ini yang sudah keluar adalah 3 aja. Nah, saya langsung dari 3 tersebut, ya, misalnya 3 tersebut, itu langsung, saya kan tadi sudah sering katakan, kenapa kok saya bisa tahu, kenapa saya nggak mau pilih TCPI. Ya karena TCPI salah satu sifatnya adalah yang seperti saya katakan ini loh. Dan kalau dia naik itu turunnya luar biasa, naik turunnya luar biasa, dan ini loh, banyak sekali rambut-rambut ini. Ya, banyak sekali rambut-rambut seperti ini. Ini yang saya nggak terlalu suka. Ya, ini yang saya benar-benar nggak terlalu suka. Jadi, ya, yang saya lakukan, maka saya nggak mau pasang di watchlist pun saya nggak mau. Ya, yang saya lakukan adalah, kemudian saya lihat Bank Mandiri. Bank Mandiri ini saya sering dapat untung dari Bank Mandiri. Berarti saya pasang dulu. Yang saya lakukan adalah saya pasang dia sebagai watchlist. Ya, SMA itu saya sering dapat juga, oleh karena itu saya pasang watchlist. Nah, setelah itu baru saya selidiki sahamnya sifatnya apa. Saya tahu banget nih sifatnya. Oh, sekarang ini dia sideways, ya, sideways, breakout top box, ya, sideways, breakout top box, ini keren banget, sideways, ya, sidewaysnya kan dari 10 hari terakhir, breakout top box, boxnya mengecil, ya, ini berarti keren banget. Kemudian lihat VC-nya berapa, wah VC-nya kurang, ya, VC-nya 0,88, berarti, ya kalau VC-nya 0,88 itu bukan berarti pasti gagal. Kalau VC-nya 0,88, ya, itu artinya ada kemungkinan dia
hanya kemungkinan besar tuh hanya sekitar R2-an aja. Ya, oleh karena itu, ya target saya nggak muluk-muluk. Kalau R2 itu adalah 6075, berarti saya juga persiapan, langsung saya siapkan langsung kalkulatornya. Ini yang saya lakukan. Kalkulatornya saya siapkan, UPT-nya berapa? Misalnya UPT-nya yang saya siapkan, katakanlah yang untuk Bank Mandiri ini, katakanlah 4.500.000. Sorry. Maka entry price-nya, seperti saya katakan tadi, saya nggak mau di 5.700. Saya anggap aja langsung tertingginya dari sampai 59. Kan kita nggak tahu besok. Ya, oke. Asal, karena kita tahu, berarti kalau misalnya besok itu 5750, 5775, saya sudah siap kok. Karena saya sudah siapin aja entry price-nya di 59. Ya, berarti saya masuknya berapa? 120 lot. Itu berapa? 70.850. Dan ketika saya kenanya dalam 4.500, apakah saya siap? Yes, saya siap. Itu dulu loh, Pak Leo. Ya, itu dulu. Nah, kemudian setelah besok kita lihat, ya, setelah besok itu yang pagi-pagi yang saya lakukan adalah saya baca dulu tuh, pagi-pagi itu saya baca wordlist ini. Kan wordlist ini, ya, ini penting nih. Oh, misalnya ini sini, ISG segini, LQ kayak begini, crude oil yang segini, gold naik 1843, oke. Kemudian saya baca ISG kayak seperti ini, perhatikan AKRA, UNTR, TINS, Bekas, Bank Mandiri. Ini saya baca, ya. Sektor fokus, finance, mining, ya, ISG-nya kayak begini, saya baca. Ini saya baca bukan berarti saya harus beli yang mereka rekomendasikan. Ya. Saya ini boleh. Oh iya boleh juga nih UNTR, tapi jika ATS loh ya, oke. Ya, kemudian TINS trading buy jika ATS. Oke, Bekas trading buy jika ATS. Oh, oke, ini boleh saya perhatikan. Ya, oke, berarti kan sudah ada misalnya aja anggap aja ini yang buat besok pagi ya. Berarti saya boleh perhatikan ini nih. Ya, oke. Nah, ketika sudah jam trading, setengah jam pertama itu sebelum buka itu saya ada semacam bukan ritual ya. Ada saya semacam yang tadi yang seperti Pak Yuli yang lakukan tadi. Saya selalu menamakan diri saya ketika mau trading itu saya menamakan diri saya itu adalah super hoki. Dan ketika saya memanggil super hoki tersebut, saya ketok di sini 2 kali. Super hokuan. Saya ketok tersebut. Itu adalah cuma 2 kali ini aja dan saya kemudian membayangkan bahwa diri saya itu menjadi lebih bersinar, lebih terang, saya menarik rezeki, ya, kemudian saya katakan bahwa semua rezeki hari ini bergegas mendatangi saya. Semua kesehatan melindungi saya. Ya. Semua teman-teman baik saya mendukung saya. Itu saya katakan, ya. Ya. Kemudian yang terakhir sebelum selesai tersebut saya mengatakan when luck visit me every stock know my name. Ya, itu. Sudah? Ini bukan ritual ya. Anda kalau nggak mau melakukannya juga apa-apa. Itu terserah Anda saja. Nah, ketika sudah selesai tersebut, nah ketika jam 9 pertama itu saya harus tahu banget karena jam 9 sampai jam 95 itu data itu nggak mungkin bisa langsung 100% sudah benar. Ya, saya biasanya tunggu jam 10. Nah, ketika jam 10 tersebut keluarkan sinyal alert yang biasa tersebut. Nah, begitu sinyal tersebut keluar alertnya, saya tetap lihat chartnya. Nah, ketika bidikan saya keluar jam 9.30, udah langsung saya masuk. Apalagi kalau misalnya bidikan saya kan misalnya saya sudah bidikan artinya apa? Sudah confirmnya kemarin, berarti bidikan saya hari ini. Tapi kalau misalnya ternyata bidikan saya nggak ada, ya saya lebih prefer tunggu lagi nanti saya biarin aja. Dan ketika saya menunggu ininya, apa yang saya lakukan? Saya nggak pernah liatin ini lagi sekarang. Ya saya jalan-jalan, kadang-kadang 10 saya keluar, saya berjemur, ya. Kemudian saya kadang-kadang juga kalau misalnya ada buku, ya misalnya ini ada bukunya agak jauh, ada buku ya saya baca ininya,
saya balik lagi baca buku lagi sekarang ininya. Itu lebih santai. Nah, begitu ada sinyal, pokoknya setiap kali ada sinyal keluar di ini alat tersebut, ya, itu saya selalu pertama-tama yang saya lakukan ya saya cek dulu. Dan saya selalu mengatakan karena saya mampu menarik rezeki, saya ngomongkan gitu. Maka saya perhatikan, wah itu berarti kalau misalnya ada alat tersebut memanggil saya itu, ya, oke. Dan ketika misalnya gagal tersebut, saya nggak pernah ngomong itu memang sinyalnya gagal, saya nggak pernah, ya, oke, itu doang, ya. Kemudian kalau ketika loss, ya, itu kalau tradingnya seperti itu ya. Jadi saya nggak pernah lagi nggak pernah lagi apa itu? Kalau saya sudah hampir katakanlah kalau yang untuk kalau sudah rugi atau untung itu saya sudah nggak punya lagi kayak semacam bahagia banget itu nggak ada lagi. Kalau rugi pun saya sudah nggak ada terlalu sedih banget itu sudah nggak ada lagi. Kalau kena 4,5 juta ya sudah. Kena 10 juta ya sudah. Untung 70 juta ya sudah. Untung 120 juta biasa. Ya, sudah nggak terlalu ada, wah benar-benar sampai euforia kayak begitu, sudah nggak terlalu, kalau buat saya sudah bukan masanya lagi kayak begitu. Ya, oleh karena itu benar yang dikatakan sama saya sih lebih suka, jadi kalau yang sudah, itu benar-benar anggap aja tuh trading tuh hal yang membosankan. Jadi kan apa? Sudah benar-benar sudah sesuai sama ini. Jadi sudah nggak ada lagi perasaan lagi, sudah nggak ada emosi lagi. Kalau Anda masih menaruh emosi ya pada trading Anda, maka Anda tuh gampang sekali kena terombang-ambing. Ya, oke. Nikel yang terakhir nanti setelah itu Pak Heri Sulistiono ya. NIKL. Nah, nikel tadi ini naik kalau nggak salah ya. Wah, ini Pak, ya ini sudah, lihat nih Pak. Ini Anda sudah siapin aja. Ini kan ingat ya, ini sudah menunjukkan itu loh. Ini sudah ada, ini nggak bisa nih. Oke, ini kan Anda lihat itu sudah ada rambutnya loh Pak. Kalau sudah ada rambutnya seperti ini, ya. Kalau sudah ada rambutnya, nah seperti ini, kalau sudah ada rambutnya di atas dan kakinya sudah panjang begitu, itu berarti ada tarik-tarikan atas bawah. Kalau saya sudah seperti kayak begitu, saya mendingan sudah mulai siap-siap. Ini trailing stopnya harus ketat ini. Ya, itu aja. Oke. Ferry, Sueng Telkom sudah average down 3171 dan MSCI 9 ini sudah sekitar 34 minggu. Bisa kasih pencerahan? Ini saya sudah jawab ya Pak Ferry. Anda sudah harusnya ini sudah nggak boleh lagi average down. Dan ini udah jelas-jelas loh. Kalau saya Pak, saya nggak mau average down lagi. Apalagi sudah sampai 34 minggu. Ya, sudah 34 minggu ini kan berarti sudah terlalu lama. Kalau saya, jangankan 34 minggu, 3 hari aja. Misalnya ini loh, misalnya ini ya, misalnya ada sinyal, ini nggak ada sinyal. Oke deh, misalnya ini sinyal. Ini deh, misalnya sinyal, bagus. Ternyata dia 1, 2, kemudian dia sudah mulai merah. Ini kan berarti sudah 3 hari kan saya beli. Ya, berarti kalau sudah mulai kayak begini, dan sudah, apa yang saya lakukan? Ya saya sudah jual. Kalau saya lebih prefer, ya, saya lebih prefer cash. Kalau memang misalnya saat itu nggak ada gantinya, saya mending lebih prefer cash. Tapi kalau Anda tahan, itu Anda akan semakin lama persis kayak Anda itu pegang kawat berduri. Anda pegang, semakin erat Anda pegang, semakin terluka Anda. Dan ini kan saham bagus, I know. Tapi masih ada saham yang lebih bagus lagi. Masih ada saham yang secara kriteria masih bisa memenuhi baik. Nah, kalau misalnya saja tadi, misalnya Anda misalnya 3 atau 4 hari lalu Anda ikut-ikut beberapa teman yang ikut yang beli KF, kan lumayan. Banyak kok memang saya beberapa minggu terakhir ini itu banyak sekali kesempatan kok yang sudah ada untung. Ya, MNCN pun juga sama. Jangan pernah average down, ya, jangan pernah average down. Dan kalau memang sudah nggak gerak,
ini memang sudah lama banget. Tapi kalau Anda nih kan sideways sudah menyempit. Nah, ini bisa aja nanti bisa tambah lama terus ini. Ya. Lah daripada nanti kalau misalnya yang seperti turun begini, kalau saya sih mendingan pilih saham-saham yang lama tapi dia lagi posisi naik. Ini. Nah, ini saya nggak apa-apa, saya tungguin lama. Ya, saya biarin aja. Ya. Tapi kalau dia malah sideways cenderung turun, ya saya sih lebih prefer untuk out ya. Oke. Nah, ini yang terakhir tadi ada pertanyaan ke Pak Heru Sulistono ya, terakhir ya. Oke, Suheng pernah cut loss paling besar nominal rupiahnya berapa? Terus bagaimana bisa menumbuhkan semangat untuk kembali? Kalau yang dalam rupiah yang terbesar itu yang bumi itu Pak, sekitar 880 juta. Itu seluruh duit saya. Ya, bagaimana bisa kembali? Ya itu tadi saya sudah ceritakan. Begitu saya cut loss itu, ya begitu saya cut loss itu saya menunggak ke atas. Kalau nggak percaya Anda lihat, Anda tanya sama teman, bilang dia nggak ada dia di Surabaya. Saya begini, teman saya pikir kamu hok, kamu kenapa pingsan ya? Hok, kenapa kamu? Saya bilang oke, nggak apa-apa. Saya ketawa gini, ya saya ketawa. Berapa lama sembuhnya? Ya cukup lama, tapi setiap kali kalau itu ada yang trauma tersebut, kalau ada luka tersebut, saya ngomong, yang saya tarik nafas panjang-panjang, terima kasih, saya masih bisa bernafas. Kemudian setelah itu, akhirnya apa? Yang saya lakukan, saya mengasah lagi, yang saya lakukan apa? Saya belajar yang namanya Qigong, saya belajar lagi yang namanya, belajar yang namanya apa ya? Waktu itu ada nama, saya kurang ingat ya. Kemudian saya belajar lagi, yang saya lakukan itu apa? Misalnya belajar bagaimana cara membaca buku dengan cepat itu. Tapi waktu itu belum belajar sama yang Pak Agus Setiawan ya. Masih itu tahun 2014-an, 2015-an sama Pak Agus Setiawan. Saya belajar cara membaca buku ya kayak begitu. Jadi caranya ya, Pak Heri. Kalau saya simple ininya. Jadi bukan berapa banyak kerugian yang ketika kamu cut loss tersebut, tapi berapa sisanya yang masih ada itu. Karena saya tahu bahwa kalaupun tuh saya sesalin pun tidak membuat uang saya kembali. Tapi kalau saya bangkit, banyak orang ya, terutama diri sendiri yang bisa merasakan manfaatnya. Dan kalau saya bisa bermanfaat buat orang lain, ya itu jauh lebih bagus. Tapi kalau kita menyesalin aja dan kita ngomong, wah itu harusnya kayak begini, ya. Apakah keputusan saya ada yang salah? Banyak. Apa kemudian orang yang banyak mengeluh karena keputusan saya salah tersebut? Itu banyak. Saya ngomong misalnya itu pakai uang untung, ternyata dia pakai semuanya, ya akhirnya kemudian menyalahkan saya. Ya saya mau nggak mau ya saya terima, ya kondisi seperti itu. Ya Pak Eri, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah ikut acara ini. Ya, saya sangat berterima kasih sekali karena semoga Anda bisa merasakan manfaatnya dan coba praktekkan 7 Habits of Highly Effective Trader. Oke, saya Hendra Martono mengucapkan banyak sekali terima kasih. Happy cuan, berisik trading. Thank you.